kegiatan ini adalah untuk memahami karakteristik, kemampuan komunikasi, perilaku sosial, serta cara pendampingan yang diberikan oleh orang tua kepada anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui video ini kita dapat belajar untuk lebih memahami, menghargai, dan memberikan dukungan kepada anak-anak istimewa agar mereka dapat berkembang dengan baik sesuai kemampuan mereka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada tugas hari ini saya akan memenuhi tugas yaitu tentang mewawancarai anak berkebutuhan khusus. Baik teman-teman, di sini saya akan mewawancarai seorang anak atau adik kita yaitu Azam. Di sini saya akan mewawancarai orang tuanya. Di sini adik Azamnya tidak bisa hadir ya teman-teman karena dia sedang atau lagi sekolah. Jadi kita langsung saja wawancarai ibunya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Mari saksikan terus ya teman-teman. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik Bu, tujuan dan maksud saya datang ke sini yaitu untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ya Bu nanti ada pertanyaan saya yang kurang tepat atau kurang berkenan di hati Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, tidak apa-apa. Baik, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Sebelumnya boleh Ibu perkenalkan tentang anak Ibu atau apa ya? Ya, perkenalkan tentang anak Ibu. Boleh Ibu perkenalkan ya Bu, silakan. Nama anak kami itu Azam, yaitu termasuk anak yang berkebutuhan khusus, tergolong autisme. Kemampuan bicaranya itu memang agak sulit, tapi sebenarnya dia mengerti apa yang kita bicarakan. Oh, begitu ya Bu ya. Iya. Ini ngomong-ngomong, adik Azamnya itu di mana ya? Kalau jam segini dia masih di sekolah dan masih jam belajar. Oh, begitu ya Bu ya. Sayang sekali ya teman-teman, kita tidak bisa bertemu langsung dengan adik Azamnya. Walaupun Azam mengalami kesulitan berbicara ya Bu, apakah dia tetap bisa memahami yang orang sekitarnya itu maksud ya begitu? Iya, dia mengerti kalau kita arahkan, diberi instruksi sederhana, dia normal, tidak ada masalah. Hanya saja dia belum bisa mengungkapkan dengan kata-kata seperti anak lain. Apa sih Bu yang Ibu rasakan saat pertama kali mengetahui kondisi adik Azam ini? Jujur awalnya memang tidak mudah. Ada rasa sedih, bingung, bahkan khawatir. Tapi seiring waktu saya belajar menerima. Saya sadar anak saya bukan tidak mampu. Dia hanya butuh cara yang berbeda untuk dipahami dan didampingi. Baik Ibu. Nah, kemudian Ibu itu saya mau tanya ya, bagaimana sih cara Ibu berkomunikasi dengan adik Azamnya itu? Iya, biasanya saya bicara dengan Azam itu dengan pelan-pelan ya. Menggunakan kalimat sederhana, kadang dibantu dengan gerakan atau isyarat. Yang penting sabar dan diulang terus supaya dia terbiasa. Oh, ya Bu ya. Seperti itu ya Bu cara menangani ya Bu ya. Iya. Terus ada nggak sih momen yang paling membuat Ibu merasa terharu oleh sikapnya adik Azam ini? Ada. Setiap habis sholat maghrib, dia biasanya buka video tentang mengaji sendiri. Dari situ saya merasa sangat terharu. Walaupun dia bukan seperti anak yang lainnya, dia tetap punya keinginan untuk belajar dan dekat dengan Tuhannya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu. Sebagai orang tua, kami hanya berharap yang terbaik untuk Azam, terutama untuk agamanya.
dia tahu sholat, itu sudah membuat kami sangat bersyukur. Kemudian ya Bu, saya ingin bertanya, bagaimana sih azan itu di lingkungan sekolahnya? Alhamdulillah, kalau di sekolah kata gurunya azan itu anak yang penurut, tidak membuat gaduh, tidak pernah merusak atau menyakiti teman-temannya yang lain. Jadi kami merasa tenang karena bisa beradaptasi dengan baik. Apakah Ibu pernah mendapatkan apresiasi dari sekolahnya adik azan ini? Alhamdulillah, saya mendapatkan penghargaan sebagai bunda terhebat. Saat acara inspirasi, bagi saya itu sangat berarti. Tapi bukan karena penghargaannya, tapi perjuangan saya sebagai seorang ibu sangat dihargai. Masya Allah ya Bu ya, sangat berprestasi ya berarti ya untuk adik azamnya itu. Ya. Kemudian saya ingin Ibu memberikan pesan untuk calon guru di luar sana. Apa pesan Ibu dalam mendidik anak seperti adik azamnya ini ya Bu ya? Pesan saya yang paling utama yaitu sabar. Sabar yang benar-benar sabar, karena anak-anak seperti Azam ini tidak bisa dididik dengan keras. Harus dengan hati, pembiasaan kecil itu penting. Seperti mengajarkan pelan-pelan, mengulang, dan selalu mendampingi. Hal kecil tapi kalau dilakukan terus, itu yang akan membentuk mereka. Begitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu pesannya. Terakhir, apa sih harapan Ibu untuk adik azamnya ke depannya nanti? Saya tidak berharap Azam harus seperti anak lain. Saya hanya ingin dia bahagia, bisa mandiri dengan caranya sendiri, dan tetap dekat dengan Tuhan. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Dari cerita Ibu hari ini, saya belajar bahwa azam bukan tidak mampu. Mereka hanya memiliki cara yang berbeda untuk tumbuh dan memahami dunia. Mungkin selama ini kita itu fokus pada kekurangan mereka, padahal di dalam diri mereka ada ketulusan dan potensi yang luar biasa. Bukan untuk diubah menjadi seperti orang lain, tetapi mereka itu butuh diterima, dipahami, dan didampingi dengan penuh kasih sayang. Karena di balik setiap anak yang istimewa, ada orang yang tua yang hebat, yang tidak pernah lelah berjuang. Terima kasih ya Ibu sudah menyemangati adik azam kita yang berkebutuhan khusus sini. Terus saya mengucapkan juga terima kasih Ibu sudah bersedia untuk diwawancarai, berbagi cerita mengenai adik azam ini ya Bu ya. Saya mohon maaf dan saya izin pamit ya Bu bersama teman-teman. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah memberi semangat untuk adik Azam. Semoga kalian para calon-calon guru lebih sabar untuk menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus seperti Azam ini. Ya Ibu, baik terima kasih. Saya akhiri video ini. Saya izin pamit ya Bu. Terima kasih. Salamkan saja kepada adik azam kita. Baik teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video saya pada hari ini. Itulah cerita dan inspirasi serta semangat motivasi dari orang tua adik kita yang berkebutuhan khusus ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga di sini kita bisa saling belajar. Nah, untuk video ini supaya menjadi pembelajaran untuk calon-calon guru ya yang seperti diharapkan oleh orang tua dari narasumber kita tadi ya teman-teman. Saya akhiri video pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.